perkara dalam kasus bisa dijelaskan? Iya, terima kasih ya kepada rekan-rekan media yang tetap setia mengikuti perkara dugaan kasus mafia tanah dengan korban Ibu almarhum Reni Burhan di Benda Kemang ya. Hari ini dengan tim para lawyer dan juga anak korban ya. Hari ini dilakukan gelar perkara oleh unit 1 ya. Unit 1 Harda ya. Unit 1 Harda dengan melibatkan pihak eksternal, ada Propam, ada Wasidik, dan juga ada tadi bidang hukum, Bidhum dari Polda ya. Di mana mereka ingin mengetahui apa kesulitan daripada penyidik sehingga LP yang dibuat tahun 2021 sampai sekarang belum bisa menetapkan tersangka. Padahal alat buktinya sudah lebih dari cukup. Sesuai ketentuan KUHP 1884 ya, KUHP mengatakan kan 2 alat bukti itu saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk. Ini keterangan saksinya sudah lebih dari 6, 7, 8. Keterangan ahli juga ada, ahli pidana dari UI, ahli kenotariatan, dan juga ada bukti-bukti surat seperti transaksi yang bisa dipastikan itu adalah rekayasa para terduga komplotan mafia tanah ya, karena pada tanggal 29 November 2017 itu seolah-olah ada meminjamkan uang, tapi di saat yang sama uang itu habis dikuras dan saldo rekening kembali ke semula hanya 28 juta. Jadi jelasnya tadi kami sampaikan kepada pihak peserta gelar perkara agar penyidik kalau mau serius, tadi dikatakan coba dijelaskan ke penyidik. Saya mengatakan sudah capek 4 tahun menjelaskan, nggak ngerti-ngerti juga. Padahal tindak pidananya sudah jelas terang benderang, alat buktinya sudah cukup, tersangkanya pun jelas di depan mata. Bahkan tadi ada hadir terlapornya. Padahal udah kita jelaskan, kalau meminjamkan uang itu tidak bisa diikuti dengan jual beli. Kalau jual beli mesti ada pembayaran, kan gitu. Notarisnya, kalau notarisnya misalnya ada transaksi, harusnya sertifikat itu diserahkan oleh notaris kan, dicek dulu ke BPN baru diserahkan. Tadi oleh terlapor Pak Ferianto terus dikatakan 2 sertifikat almarhum itu diserahkan di BCA Pondok Indah. Lantas dia merasa sudah melakukan pembayaran, sertifikatnya dia ambil. Nah itu, jadi kami sudah menyampaikan kepada penyidik kalau memang serius, ini bukan perkara sulit. Tinggal kemauan lagi daripada polisi, sudah jelas, objeknya jelas, pelakunya para lapor menjadi tersangka jelas, dan alat buktinya sudah lebih yang diminta oleh KUHP. Hasilnya sendiri dari hasil perkara tadi apa? Mereka sedang melanjutkan. Jadi pengawasan Wasidik, Propam sekarang melanjutkan tahap 2. Tadi kan kita para pihak pelapor terlapor diberikan sesi saling menjelaskan, menunjukkan bukti. Jelas tadi dari pelapor bukti-buktinya sudah diserahkan, sudah sangat kuat. Sementara dari terlapor ya buktinya kita duga tidak benar atau palsu karena sudah ada hasil laboratorium forensik Mabes Polri bahwa tanda tangan daripada korban Reni Burhan itu palsu atau non identik pada semua akta-akta dan standing instruction. Dan kami sudah jelaskan uang yang seolah-olah masuk ke rekening Reni Burhan almarhum, saat yang sama uang itu ditransfer juga kepada kelompok daripada Arnold Siahaya. Harapannya Bu dengan gelar perkara ini? Ya harapan kami tentu Republik ini kan negara hukum ya, tidak satupun orang yang kebal hukum. Ketika semua bukti-bukti sudah jelas, fakta-fakta sudah jelas, ya tetapkan tersangkanya. Limpahkan ke kejaksaan, sidangkan, nanti biarlah pengadilan yang membuktikan mereka terbukti bersalah memalsukan, menggunakan akta palsu, menggelapkan maupun menipu pada saat terjadinya transaksi jual beli yang ternyata tidak ada transaksinya dan tidak ada uang yang dinikmati. Anak sendiri bisa ngomong? Boleh silakan, boleh. Silakan. Dengan gelar perkara ini, harapannya seperti apa sih? Ya harapannya semuanya cepat jelas karena ini udah bertahun-tahun ya diproses tapi nggak kelar-kelar di masalah pidana ini. Terus ya semoga tahu kalau memang bisa dibuktikan kalau emang bukti-bukti yang kita udah kasih itu emang udah cukup dan emang benar adanya. Kerugiannya berapa? Korbankan ibunya. Ya, kerugiannya karena adanya masalah ini, karena
adanya kasus ini ibu saya stres sampai meninggal. Dan juga sertifikat dibalik nama. Sertifikat juga dibalik nama, dibalik nama yang nggak sah ya. Pembayaran tidak Pembayaran juga cuma nggak pernah masuk ke kita semua pembayaran yang ada. Diambil Walaupun lagi oleh mereka. dibilangnya kan kita menerima pembayaran, padahal sama sekali kita nggak menerima pembayaran apapun dan dituntut macam-macam. Pernah nggak diintervensi dari pihak-pihak tertentu agar persoalannya? Oh pernah. Bahkan mereka sampai ngedatengin rumah kita dengan preman-preman dan segala macam. Sedangkan kita di rumah semuanya perempuan dan ibu saya kan single parent ya. Jadi di situ waktu itu cuma ada adik saya sama ibu saya digedor-gedor sama semua preman. Ada sekitar 20 orang. Itu ketakutan di tengah malam sekitar jam 11-an. Berarti secara psikis juga terganggu. Secara psikis karena ibu saya punya kanker, jadi secara psikis jadi stres berat dan mengakibatkan kankernya jadi menyebar sampai meninggal dunia. Harapan Mbak kepada Pak Kapolda Pak dalam kasus ini? Harapan saya kepada semua petinggi-petinggi pejabat kepolisian Indonesia, semoga kita juga sebagai warga negara Republik Indonesia kita diberi keadilan dan didengarkan masalahnya juga. Jadi karena di situ juga dituliskan semua mafia tanah tidak, maksudnya nggak pilih-pilih siapa korbannya, semua akan dibantu. Jadi saya berharap pada semua kepolisian yang ada juga membantu kasus kami. Baik, oke, terima kasih. Terima kasih.